Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih Tuhan pelihara kita sepanjang hari kemarin dan pagi hari ini Tuhan pimpin kita di hari yang baru. Kita awali pagi hari ini dengan mengucap syukur. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, nikmati kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, mengucap syukur buat pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan pelihara kami sepanjang hari kemarin dan pagi hari ini kami mau nikmati kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami pagi hari ini, kami ingin bersekutu dan kami mau dengarkan firman Tuhan. Pimpin acara doa pagi ini dari awal sampai akhir, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, saudara-saudara. Renungan pagi hari ini diambil dalam kitab Roma 8 ayat 1 dan 2. Hiduplah oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, firman Allah mengatakan bahwa hidup tanpa kasih karunia Kristus adalah kekalahan. Hidup tanpa kasih karunia Kristus adalah kesedihan dan perbudakan terhadap dosa. Dalam kitab Roma 8 ini, Rasul Paulus memberitahukan bahwa kehidupan rohani membebaskan kita dari hukuman yang adalah kemenangan atas dosa dan persekutuan dengan Allah dapat terjadi melalui persatuan dengan Kristus oleh Roh Kudus yang mendiami kita. Puji Tuhan. Dengan menerima dan mengikuti pimpinan Roh, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan dituntun kepada pemulihan terakhir dalam Kristus. Inilah kehidupan Kristen yang dibawa Injil sepenuhnya. Roh yang memberi hidup, dan ini adalah kuasa dan hidup yang mengatur dan menggiatkan dari Roh Kudus untuk memasuki kehidupan orang berdosa dan membebaskan mereka dari kuasa dosa. Hukum roh kini bekerja pada saat orang percaya menyerahkan diri untuk taat kepada roh. Mereka mendapat kekuatan baru yang bekerja di dalam dirinya, suatu kuasa yang memungkinkan mereka mengatasi dosa. Hukum dosa dan hukum maut adalah kuasa dosa yang mengikat sehingga memperbudak orang dan membawa mereka kepada keadaan yang menyedihkan. Saudara, hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Apa bedanya? Hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Kalau hidup menurut daging, yaitu mereka yang mereka yang hidup menurut tabiat berdosa, dan mereka yang hidup dengan hidup pimpinan roh. Saudara, perbedaannya, kalau hidup menurut daging berarti mengingini, menyenangi, serta memuaskan keinginan tabiat manusia berdosa. Dan ini bukan saja dosa
kedursilaan seksual, perzinahan, kebencian, egois, dan kemarahan, seperti yang ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, tetapi juga tentang percabulan dan seterusnya, saudara-saudara. Dan hidup menurut roh berarti tunduk pada pimpinan roh dan dipuaskan oleh roh, yaitu hal-hal yang datang dari Allah. Tidak mungkin seseorang mengikuti hukum daging dan pada saat yang bersamaan mengikuti pimpinan roh. Tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 17 sampai 18. Jikalau seseorang gagal melawan keinginan daging atau keinginan dosa dan hidup menurut hukum daging, dia menjadi seteru Allah. Dia akan menjadi musuh Allah. Sebaliknya, mereka yang mengasihi dan melakukan hal-hal yang baik dari Allah akan mendapatkan hidup kekal, sebagaimana yang dicatat dalam ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat yang ke-11, dan jika roh Dia, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, Allah, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, sebagai nasihat firman Allah, jangan kita tinggal dalam kehidupan menurut keinginan-keinginan daging. Itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi sebagai orang-orang percaya yang sudah mengenal firman Allah, biar kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, hidup dengan pimpinan Roh Kudus, hidup dengan pimpinan Roh, maka saudara akan hidup. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sederhana ini dapat memberikan motivasi kepada saudara supaya jangan lagi saudara terikat dengan tabiat-tabiat berdosa. Jangan saudara tetap tinggal dalam keadaan-keadaan lama yang suka menjadi seterunya Allah, tetapi berubahlah saudara-saudara menjadi anak-anak tebusan, mereka yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Mereka yang tidak dipimpin Roh Allah, mereka bukan milik Allah. Saudara-saudara, terima kasih karena Tuhan menolong kita, membimbing kita, memberikan kita kemampuan untuk hidup menurut Roh. Dan menurut Roh berarti kita dipimpin oleh Roh. Mereka yang dipimpin oleh Roh, mereka akan mewarisi kerajaan Allah kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saya percaya saudara diberkati, kita diberkati dengan firman Allah. Kita mengerti bahwa ada perbedaan mereka yang hidup menurut daging dan mereka yang hidup menurut Roh. Darah dan daging, firman Allah katakan, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah berjalan di dalam pimpinan Roh, maka saudara akan menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun firman Allah tidak berkata bahwa kalau kita dipimpin oleh Roh, kita bebas dari aniaya, kita bebas dari kesukaran-kesukaran. Justru saudara, kita akan mengalami banyak kesukaran, kita akan mengalami banyak penderitaan, tapi justru itu yang membuat kita diuji seperti emas yang murni, yang jadi
emas yang tulen, saudara-saudara. Segala kekotoran-kekotoran kita tinggalkan, dibakar dengan api, saudara. Dan biar kita tetap setia, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan berikan kita kekuatan untuk tetap kuat hidup dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri acara doa pagi ini, mari satukan hati kita berdoa. Saudara-saudara yang lemah, yang masih terikat dengan keduniawian, saudara yang masih hidup serampangan, tidak peduli hidup ini dipimpin oleh Roh atau tidak, saudara-saudara ambil keputusan, tanggalkan, tinggal kehidupan, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi, dan milikilah hidup yang dipimpin oleh Roh. Maka saudara adalah orang-orang yang berbahagia, karena saudara adalah ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, betapa pentingnya kami dipimpin oleh Roh. Walaupun Tuhan ada kalanya kehidupan kami ada waktunya terikat dengan keinginan-keinginan daging, kiranya Tuhan ampuni dan kuduskan kami, sehingga kami hidup benar-benar dipimpin oleh Roh. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini sebagai hamba Tuhan, hamba-Mu berdoa buat mereka yang dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan kelemahan yang sakit. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan angkat segala beban keberatan mereka. Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan berikan mereka kuasa untuk melawan dengan iman kepada Yesus Kristus. Mereka akan mengalami kemenangan di dalam Engkau. Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Tuhan tetap menyertai kami ketika dalam keadaan lemah. Tuhan berikan kami kekuatan. Ketika dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kami kesembuhan. Ketika kami tidak berdaya, Tuhan berikan kami semangat untuk tetap bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami berdoa buat rumah tangga, buat keluarga-keluarga mereka yang dalam keadaan tidak sejahtera, ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan ada di dalam setiap rumah tangga umat Tuhan, sehingga mereka dapat menikmati kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan. Damai dan sejahtera ada dalam tiap rumah tangga yang takut akan Tuhan. Memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak-anak yang sekolah. Tuhan, berikan mereka rezeki dan takut akan Tuhan, karena firman Tuhan berkata, Tuhan memberi rezeki kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh, dan kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa juga buat umat-Mu yang sedang berusaha berbisnis. Tuhan, berkati mereka sehingga apa yang mereka usahakan itu berjalan lancar. Tuhan Yesus yang dipuji, Tuhan Yesus yang dibesarkan. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami mulai beraktivitas di pagi hari, bahkan sampai matahari tenggelam, bahkan sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan jaga, dan Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih, pimpin kami sampai kami bertemu lagi besok pagi dalam acara yang sama, doa pagi.
Terpujilah namamu Yesus, kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.